Welcome to Impli 101, Inspirational Talk Regional 1. Halo Sobat Impli semua, senang bisa menjangkau teman-teman dalam acara Impli 101 ini, Inspirational Talk kita. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi pada Inspirational Talk kita kali ini, narasumber kita yaitu Kak Yuli Evriani, seorang koordinator program dari Komunitas Sibolga. Langsung saja ya kita sapa Kak Yuli Evriani. Halo Kak! Halo Impli, halo Yohana. Bagaimana nih Kak kabar Kakak sekarang? Alhamdulillah sehat. Baru divaksin, terus apa ya? Sekarang di sini lagi hujan gitu ya. Terus juga vaksin COVID makin ini kan, makin menjadi-jadi sekarang. Iya Tapi Kak. kalau di sini kita nggak menyerbu susu yang ada Bir bre. merek beruangnya ya. Iya. Ya di sini nggak diserbu gitu karena mungkin kita masih di daerah kota kecil gitu. Di sini juga rendah untuk para yang positif COVID, tapi tetap jaga kesehatan. Mantap Yohana Kak. gimana kabarnya? Kalau Yana sendiri kabarnya sehat Kak, walaupun berada di perantauan. Oke Semangat Kak. ya di Impli. Oke Kak. Kalau boleh tahu Kak, kesibukan Kakak sekarang apa ya Kak? Kesibukan ya? Nggak sibuk kakak, kan Oh. bukan manajer top. Sekarang sibukannya ya ini koordinator Sibolga. Sibolga sekarang sedang oprek staff baru. Kita juga sedang prepare program MDR, Marine Debris Rangers, itu bareng KFC sama Diver Connection sama 1.000 guru Indonesia. Terus kita ada program, kita mau ulang tahun bulan September. Wow. Jadi kita ada program 20.000 kebaikan gitu, bareng sama anak yatim piatu dan duafa, sama kita kerjasama sama Human Initiative. Wow, keren banget Kak. Terus kakak juga di Bakulan Medan, itu kayak all shop gitu, all shop yang jualan banyak hal lah. Kalian bisa temukan apa aja di Bakulan Medan. Wow, luar biasa kesibukan Kak Yuli ya. Pokoknya nggak setinggi kesibukan para artis lah ya. Masih bisa bagi waktu untuk nge-scrolling Instagram. Tetap jaga kesehatan lah ya Kak. Pasti. Nah, jadi Kak, ini kami penasaran nih Kak. Kira-kira yang menjadi motivasi Kakak untuk aktif gitu Kak, dalam ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Kan Kakak nih jadi koordinator program. Pasti Kakak ada motivasi gitu kan Kak, untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Boleh bagi ceritanya Kak? Boleh dong, makanya jadi materi kan. Ini. Sebenarnya awalnya karena kita kan sama-sama tackling ya, teknik lingkungan. Jadi kita memang belajar soal lingkungan, terus juga kita kalau di HMTL itu kan himpunan teknik lingkungan, kita lebih sering touching sama masyarakat gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi itu berpihakannya ke masyarakat lebih banyak ya dibanding ke perusahaan dan juga lain-lain gitu sebenarnya dalam hati gitu ya, tapi nggak tahu berapa tahun ke depan, mana tahu kan jadi pimpinan direktur BUMN mana gitu ya. Amin. Ya jadi karena hal tersebut kemudian karena sering nih di-share sama dosen, pengabdian juga di himpunan, terus kemudian akhirnya jumpa di satu momen namanya Indonesia Youth Marine Debris Summit 2019, itu yang diselenggarakan oleh DCA Indonesia. Jadi di situ kita anak-anak muda dari seluruh Indonesia, kita disuruh untuk kompetitif sama yang lain, gimana sih untuk menyelesaikan problem di daerah masing-masing. Gitu. Jadi karena kemarin kita ada 24 orang pemuda dari seluruh Indonesia hadir di dalam program itu untuk menyumbangkan idenya gitu. Maka terbentuklah nih salah satunya Sibolga gitu. Keinginan terbesarnya sebenarnya ingin merubah habit anak-anak muda, karena kalau secara nggak kita sadari gitu, habit kita tuh buruk ya sebenarnya. Dulu tuh habit kayak buang sampah, terus juga jangan buang ke selokan,
terus juga harus memilah sampah kayak gitu, hal-hal yang sifatnya ringan tapi kita lakuin dengan kebiasaan yang buruk gitu. Nah sebenarnya dari hal tersebut, terlebih di Sibolga itu kan biarpun namanya kota Sibolga, kita nggak benar-benar kota, kita salah satu kota terkecil di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan Medan kalah jauh lah. Medan itu udah jauh kali pokoknya dibanding Sibolga. Jadi di sini ada pun gerakan anak muda, gerakannya ya masih kayak zigzag gitu. Dia acak apa ya namanya? Kalau satuan senyawa kimianya itu masih kayak amburadul gitu dia di dalamnya. Amburadulnya bukan karena kita nggak mau belajar gitu, tapi memang mungkin lingkungan kita kayak gitu juga. Terus juga nggak ada ini inspirasi dari komunitas-komunitas yang dia udah keren. Kalau di Medan ini kan kita punya banyak komunitas percontohan gitu ya. Terus juga banyak tuh masuk-masuk, misalnya komunitas Jawa ingin sharing-sharing sama orang di Sumatera, pasti mereka langsung pilih kota Medan. Jarang mereka pilih kota Sibolga, ya kan misalnya. Nah oleh karena itu akhirnya kita terpikir anak-anak muda Sibolga tuh banyak loh yang keren-keren, tapi keseringan habis keren tuh nggak mau balik lagi ke kampungnya gitu kan. Pengen kerennya di daerah orang. Gitu. Sementara di sini kita ninggalin ibu, ayah, saudara-saudara kita gitu yang merasakan dampak nggak baik dari lingkungan kita. Kita juga dekat dengan pantai kan ya, berarti banyak nih orang-orang di pesisir pantai yang dia buang sampahnya sembarangan di dekat permukiman dia tinggal. Kalau misalnya kayak di Belawan, kampung nelayan gitu. Sebenarnya kan habitnya itu. Oleh karena itu kita mulai untuk memulai satu tahap gitu untuk menginspirasi anak-anak muda yang lain di kota Sibolga. Ya. Kemudian Kak, kalau boleh tahu tujuan dari Sibolga ini didirikan dan kontribusi yang sudah diberikan Sibolga apa ya Kak? Kalau tujuan, kita punya tagline. Tagline kita itu Kito Mudo, Kito Bisa. Jadi sebenarnya dari bahasa daerah sih. Di sini tuh bahasa daerahnya bahasa pesisir Batak. Dia bahasa pesisir, dia kayak bahasa Minang, tapi dia itu kasar. Nah, gitu. Dia kasar kalau bahasa Minang itu kan misalnya teman kan kalau orang Minang dia lembut ya kalau ngomong kan. Di sini tuh kasarnya kayak orang Medan. Tapi dia bahasanya pakai o gitu di belakang. Nah terus tujuan pertamanya itu adalah untuk menginspirasi anak-anak muda agar mereka lebih peduli terhadap isu lingkungan, terutama isu plastik sekali pakai dan juga isu plastik pollution. Dalam artian semua nih plastik yang ada di rumah tangga atau yang ada di laut, kita fokusnya di situ. Itu tujuannya. Nah, terus yang kedua, kita juga pengen punya database persampahan di Kota Sibolga. Itu masih tetap kita kerjakan sampai sekarang. Karena biarpun dia kota kecil, dia ada 4 kelurahan, ada banyak lingkungan-lingkungan kecil gitu kan. Jadi kita harus sampling persampahan. Kita harus sampling persampahan rumah ke rumah, door to door, untuk bisa mencukupi data kita gitu. Jadi misalnya kita udah ngumpulin data di lingkungan pertama nih. Nah, terus nanti kita berapa bulan ke depan kita cek edukasi kita di sana tuh ternyata berguna nggak ya gitu. Kita cek lagi ada nggak sih pengurangan sampah mereka atau malah makin banyak. Berarti kita nggak ngapa-ngapain dong, berarti ada perlu diperbaiki. Itu kita sampling juga di pantai. Di sini karena dia kecil jadi cuma ada 2 pantai yang pakai nama. Selebihnya itu pantainya nggak tahu namanya apa gitu. Tapi memang pantai gitu pinggiran. Jadi ada 2 pantai namanya Pantai Anggar dan Pantai Ujung Sibolga. Nah, jadi 2 pantai itu yang kita lakukan sampling rutin tiap bulannya, sampling pinggir pantai gitu. Wow. Jadi kadang banyak tuh kadang kita jumpa jenis sampah gitu, jenis plastik yang ada di situ. Karena kita kan fokusnya di plastik. Nah, terus setelah itu kita ada program namanya Ghost to School. Nah, program itu dimulai tahun kemarin. Itu kita dapat dana hibah dari Sustainable Ocean Islands yang di California. Itu luar biasa. Keren Kak. Kita benar-benar bersyukur ya bisa kerja Iya, sama Kak, sama keren mereka. banget Kak. Nah, waktu itu sama mereka sama SOA programnya 4 bulanan sampai awal tahun kemarin. Jadi kita walaupun pandemi kita berusaha untuk virtual mengajak anak-anak seasik mungkin dan mereka bilang ya pasti kakak ini nggak ngerti menawan. Belum ngerti sepenuhnya ya Kak. Berusaha untuk se-funny mungkin, seasik mungkin sama orang itu, ngajak orang itu HPSN kemarin, pilah sampah, terus mereka ikutan, mereka kerjain bersihin pokoknya sampah di sekolah orang itu biarpun lagi pandemi.
setelah itu kita ada edukasi ke rumah-rumah yang tadi door to door education ke ibu-ibu. Ya ibu-ibu yang paling banyak ya pertanyaannya gitu. Ibu-ibu itu bisa panjang gitu ya. Satu rumah bisa berapa jam? Pertanyaannya macam-macam dan mereka kan lebih ke ini karena ibu-ibu. Ah nggak mungkin lah deh gitu, mana mungkin bisa ditukar plastik, sama apa ditukar gitu. Terus sabar-sabar ya menghadapi ibu-ibu yang ada di rumah. Terus apa lagi ya, kita aktif juga webinar, terus live Instagram, juga collab sama SOA yang tadi, SOA Indonesia. Terus kemarin kita buat petisi bareng sama change.org. Jadi kalau biasanya kalian nulis petisi sinetron apa gitu Indosiar yang akan diberhentikan, itu kan biasanya dari change.org. Jadi kita kemarin bareng change.org, mereka punya sub kegiatan gitu namanya Secret Change Green Camp 2.0. Gitu. Kemarin buat petisi untuk biar wali kotanya, kita wali kota baru ya, teman-teman, melihat wali kotanya itu lebih aware lagi soal lingkungan gitu. Benar lagi janji-janjinya untuk menyempatkan seberapa persen gitu dari perhatiannya untuk keberlanjutan lingkungan lebih baik di Kota Sibolga. Karena udah lama nih kota kita ini nggak dapat Piala Adipura. Ya, jadi ada keinginan ya, Kak? 2013 terakhir untuk dapatkan Piala Adipura. Terus terakhir nih. Kita ada buat komik. Wow, keren banget Kak komiknya. Komiknya baru episode 1. Judulnya Bima dan Sahabat Laut. Jadi itu menceritakan tentang si Bima ini, anak manusia, bersahabat dengan 2 orang duyung, namanya Bogi dan Lucy. Itu sasarannya sebenarnya anak-anak SD, TK, yang mereka butuh yang ringan-ringan, kita sasarannya itu. Ini yang terakhir, program ini yang baru, ada Sapa Sibolga, terus juga ada Good Morning Plastik sama Sumatera. Jadi Sumatera itu dia kayak live sejaman Instagram. Sumatera itu kepanjangannya 1 jam bersama Patriot Nusantara. Kurang lebih itu sih. Dan riset terakhir, riset pasti yang paling penting, riset untuk program. Banyak banget ya Kak kontribusi yang udah diberikan Sibolga, dan dari yang Kakak jelaskan keren-keren semuanya Kak. Mantap, Kak. Semoga mantap, kita keren-keren juga ya di mata Kak Wali Kota. Iya. Iya Kak, semoga Kak. Nah Kak, terus tantangan yang dialami atau yang dihadapi Sibolga Kak, tantangan yang selama ini yang paling dominan lah gitu, yang paling sering dihadapi oleh komunitas Sibolga ini apa ya Kak? Yang pertama adalah SDM. Wow. Yang pertama terasa itu SDM. Sama seperti kita pernah sharing juga gitu sama teman-teman yang di NTT, terus dari Papua Barat. Salah satu masalah mereka adalah SDM gitu. Gak banyak orang-orang anak pemuda yang tertarik. Namanya kita kota kecil gitu ya. Mereka mungkin lebih suka nongkrong, main gitar atau ngopi gitu ya. Hal yang gak buat orang itu ribet. Nongki-nongki. Gitu, atau mungkin mereka selain gak nongki, mereka mau ikutan sama kita, tapi mereka gak ngerti nih prosedurnya, gak ngerti nih berpikir sistematiknya gimana gitu. Makanya oleh karena itu kita SDM sebenarnya kita kayak mengulang lagi pelajaran ke orang yang baru, ngajarin lagi ke yang baru, ngajarin step by step yang harusnya kita udah sampai di 7 nih, kita mundur lagi ke 1 gitu kan. Nah iya, jadi kayak gitu yang sering. Terus juga karena kita belum jadi satu perusahaan besar gitu ya, maksudnya kayak kita udah punya gedung nih, kita udah bisa gaji orang gitu kan, kita belum bisa kayak gitu, kita masih kayak proyekan. Nah yang proyekan ini dipegang koordinator, nah koordinatornya itu yang baru bisa digaji, yang lainnya belum bisa digaji gitu. Iya, jadi oleh karena itu jadi dia mungkin ada orang yang bertukar, yang datang, yang pergi ke SDM. Terus yang kedua ya pemerintah ya. Karena kan kita sebaik-baiknya kita buat program, sebaik-baiknya masyarakat merespon, kalau pemangku kebijakan tidak notice gitu ya, tidak notice tentang hal tersebut, itu jadi akan susah juga gitu. Iya ya Kak. Karena iya benar, karena kayak butuh peraturan daerah atau kebijakan kan, kalau yang punya kebijakan ngomong langsung kan lebih enak gitu ya, hal tersebut. Tapi kita sedang berusaha untuk tetap membangun komunikasi yang baik lah sama pihak pemerintah. Itu sih kalau kita.
Kira-kira pesan apa yang ingin Kakak sampaikan ke masyarakat khususnya nih ya Kak, para pemuda di zaman ini supaya lebih aware, lebih peduli lagi dengan kelestarian lingkungan gitu Kak? Oh ya. Pesan untuk anak muda, jangan malu untuk buat kebaikan gitu. Karena kita tuh termasuk negara yang anak muda yang tertinggal gitu. Kayak jadi saya tuh pernah ikut satu sebuah kegiatan gitu namanya Climate Shepherd Digital Bootcamp. Jadi itu kayak seluruh anak muda, pokoknya seluruh orang-orang yang dia fokusnya di lingkungan dan juga food gitu kan. Kemarin tuh kegiatannya diselenggarakan oleh FFI Italia dan juga United Nations FAO. Jadi waktu kita ngumpul situ, nah tuh saya jumpa anak yang dia SMA. Anak SMA, kelas 2 mungkin kalau di sini, atau kelas 3. Cuma memang badannya lebih gede dari kita kan. Karena biasa orang iya, barat. Tapi dia itu bisa berpikir. Yang dimana tuh, saya tuh rasa dia tuh berpikir tuh sama saya gitu. Udah dewasa ya Kak pemikirannya. Iya, dia udah bisa berpikir kritis, dia udah bisa manajemen, dia udah bisa semuanya gitu. Dia udah tahu permasalahan iklim itu gimana harus diselesaikan, habit dia tuh bisa nganalisis. Nah, dibandingkan dengan contoh kecil gitu ya, saya punya adik cowok SMA, seumuran sama yang tadi yang orang Itali, orang Bologna. Nah, ngomong nih sama nih, nggak sama gitu pengetahuan mereka gitu. Nah, itu salah satu kekurangan kita juga gitu yang harus anak-anak muda sadarin. Jadi asik sih main gadget, asik sih main games gitu kan. Asik juga nongki-nongki karena makin banyak nih toko untuk kopi yang dibuka. Tapi harus diisi juga nih sama hal-hal yang positif. Karena yang menyelamatkan bumi dan generasi kita selanjutnya itu ya kita ini anak-anak muda. Ya, betul, gitu. Kak. Jadi nggak Betul, usah Kak. malu. Nah, jadi keseringan terjun pandang muda yang kalau misalnya orang ada bergerakan ini, gerakan A, gerakan ini, Allah, untuk pencitraan gitu ya misalnya. Ya nggak apa-apa dong pencitraan di awal. Nanti dia lama-lama akan mulai habit. Pokoknya berusaha jadi orang benar aja ya. Jangan kita tahu kita salah, terus kita nggak berusaha untuk memperbaiki itu. Apalagi masih muda kan. Masih punya karena masih banyak power, kesempatan ya kan Kak? Bisa belajar juga, suaranya lebih ambisius ya, anak muda kan lebih ambisius. Iya. Dia nggak gampang menyerah, terus dia juga nggak punya hal-hal yang diperjuangkan, misalnya kayak kalau dia sudah menikah, ada anak, ada suami, ada istri yang harus diiniin gitu. Kalau anak muda kan dia masih fleksibel gitu, jadi dia bisa memperjuangkan idealisme dia gitu. Itu sih yang ingin disampaikan sama anak-anak muda, biar mereka bisa terus berjuang dari hal kecil ya, dari rumah mereka. Wow, luar biasa pembicaraan kita bersama Kak Yuli ini. Begitu banyak inspirasi yang udah diberikan dari komunitas Sibolga dan pesan-pesan yang disampaikan kepada anak muda zaman sekarang benar-benar memang harus ya Kak kita lakukan seperti itu. Terima kasih buat Kak Yuli yang sudah mau berbagi inspirasi kepada Sobat Impli dan semua orang yang menonton ini. Semoga komunitas Sibolga menjadi komunitas yang benar-benar semakin menjangkau banyak anak muda sehingga kelestarian lingkungan ini bisa gitu semakin digalakkan oleh anak muda zaman sekarang. Sukses buat Sibolga, sukses buat Kak Yuli. Semangat Kak, semangat Sibolga. Semangat Sobat Impli semua. Sampai berjumpa di Impli 101 selanjutnya. Bye-bye. Bye.